Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu back to your money ya. Itu resiko teman-teman masing-masing, oke? Yang pertama kita bahas indeks ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya 0,6%, ditutup di level 6834 ya. Dan inflow foreign hari ini masih gede ya. Masih sekitaran 1,4 triliun lebih dan masih berfokus di saham big caps ya. Saham big caps, BBCA, BBRI, BMRI dan Telkom masih menjadi favorit asing sampai hari ini, dan terlihat second liner masih belum jalan ya. Mungkin fund-fund lokal masih khawatir dengan perkembangan virus Omicron di Indonesia, mungkin ya. Oke, so far sih indeks bagus ya, indeks bagus, foreign flow juga kenceng, volumenya juga udah mulai meningkat, jadi ya indeks target terdekatnya itu di 7000. Dan kalau kita ke candle weekly ya, ke candle weekly di IHSG, sebenarnya di sini ada pattern yang bagus teman-teman ya. Ada pattern inverted head and shoulders ya. Di sini shoulder kanan, ini headnya pas COVID, kemudian di sini shoulder kanannya, dan target kenaikan indeks sebenarnya jauh ya kalau kita pakai candle weekly. Cuma ya kita jangan berasumsi terlalu jauh dulu. Target kita yang pendek-pendek dulu aja ke 7000, dan kalau itu mampu lewat lagi ya kemungkinan 7200 dulu, barulah resisten berikutnya teman-teman. So far sih IHSG masih bagus ya, foreign flow masih kenceng. Kita tinggal menunggu fund-fund lokal melanjutkan nantinya ya. Oke, itu untuk indeks. Kemudian ada saham BBCA yang akan saya bahas hari ini ya. BBCA hari ini naik 2% lebih, hampir 3%, ditutup di level 7950 ya. Terlihat masih belum mampu break dari 8000 ya. Dan BBCA menurut saya masih menarik ya. Hari ini dia kembali break cup and handle-nya. Dimana di sini dia sempat breakout tapi dengan gap, salah ya. Di sini dia sempat breakout, tapi di sini breaknya dia pas closing, kemudian besoknya langsung dibanting ya. Itu wajar. Ini namanya rebalancing teman-teman ya. Dan hari ini dia break ya, breaknya normal, dan so far oke ya. So far oke. Kalau kita tarik target kenaikan dari pattern cup and handle-nya, maka BBCA itu potensinya ke sini, ke sekitaran 8500-an. Jadi so far BBCA masih oke. Buat yang baru mau beli juga masih menarik kalau menurut saya, dicicil dulu ya. Kalau besok dia retest neckline-nya lagi di sekitaran 7800 minggu, maka itu bisa jadi area entry yang menarik teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah beli di sini, atau mungkin pas saya rekomen dia di sini ya, pas dia break sebelum stop bait, saya pernah rekomen BBCA karena di sini ada pattern double bottom ya. Oke, so far sih ini menarik banget ya, masih menarik. Foreign flow kenceng, volume hari ini juga gede, jadi BBCA menurut saya masih layak ya untuk dikoleksi. Saham big caps ya, semuanya seperti yang saya bahas sebelumnya, saham-saham big caps, saham-saham big banks ini masih menarik semuanya teman-teman ya. Foreign flow-nya masih kenceng di situ. Oke, kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham DGNS. Oke ya, DGNS ya, kalau teman-teman ingat, waktu saya jual di sini, buat teman-teman yang mau buy, saya sarankan buy di sini itu 750 atau spare cash sampai dia nutup gap, dan dia mantul tepat setelah dia nutup gap teman-teman ya. Dan pembahasan kita di sini, saya pernah sarankan buy ketika dia break ini pola ascending triangle dan pola cup and handle mini yang di sini ya, pas dia break 700. Buat teman-teman yang udah beli di sini ya, happy cuan. Dan posisi saat ini untuk DGNS itu sedang berada di area support.
Biar lebih jelas kita bisa hapus ini dulu teman-teman ya. Kita bisa hapus dulu, ini kita bisa hapus dulu. Di sini ada pattern yang menurut saya menarik ya. Ada pattern yang menurut saya menarik di DGNS ini. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, DGNS ini ada resisten yang beberapa waktu yang lalu ya di 815. Di sini sempat sentuh juga, kemudian hari berikutnya dia turun dan hari ini dia kembali mengalami penurunan hampir 4% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern, ada potensi ya, ada potensi DGNS ini membuat inverted head and shoulder teman-teman ya. Shoulder kiri, ini headnya, atau ini bisa kita pindah, shoulder kirinya di sini, ini headnya, sama aja ya. Kemudian sekarang ya, kalau dia mampu rebound ya, di harga sekarang kalau dia mampu rebound, dia potensi membuat shoulder kanan teman-teman ya. Di sini dia berpotensi membuat shoulder kanan. Ya, jadi harga sekarang sebenarnya cukup menarik ya buat DGNS, dicicil-cicil ya. Dicicil-cicil sampai last low-nya itu di sekitaran 650-an teman-teman ya. Untuk DGNS so far sih ini masih oke. Dan kalau ya 815 sampai 820-nya ini mampu di break oleh DGNS, dia potensi lanjut ya, lanjut naik ke sini. Di 970 bertepatan dengan resistennya ini. Jadi so far DGNS menurut saya oke. DGNS menurut saya menarik teman-teman, menarik. Harga sekarang mungkin belum kelihatan ada info yang meyakinkan, cuma buat yang baru mau entry, jadi saran saya dicicil dulu ya, dicicil dulu. Mungkin semisal teman-teman mau masuk 10 juta di saham ini ya, paling gampang kan pakai bulatan. Ya teman-teman bisa entry 3 jutanya dulu di harga sekarang. Kalau dia turun lagi ke sini, teman-teman bisa buy lagi 6 jutanya, sisakan mungkin 2 juta di sini. Kalau dia turun lagi ke sini, teman-teman bisa masuk 5 jutanya lagi, sisanya tunggu dia break ya. Oke, ini sebenarnya tergantung bagaimana teman-teman mengatur money management masing-masing teman-teman ya. Dan kalau teman-teman masuk lamsam di harga sekarang, misalnya masuk 10 juta langsung cash 10 juta, turun 3-4% teman-teman, menurut saya udah gatel ya, udah gatel pengen cut loss. Oke. Itu untuk DGNS. Kemudian saham berikutnya ada TPIA. TPIA ya. TPIA ini menurut saya salah satu alasan kenapa indeks pergerakannya stabil ya, karena TPIA ini candlenya hijau terus. Nah, TPIA ini bukan sekelas saham gorengan teman-teman. TPIA ini market cap-nya besar teman-teman ya. Oke, TPIA dia terus lanjut naik dan hari ini break last high-nya di sini, kalau nggak salah all time high ya. Coba kita tarik lebih jauh lagi. Sorry ya kalau terdengar ada suara anjing teman-teman ya. Nah, ya ini kayaknya all time high-nya ya untuk TPIA ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk TPIA, saya sih nggak rekomen buy di harga sekarang ya, karena ini naiknya sudah gila-gilaan. Tapi dari segi volume dia naik sih masih oke ya. Dari segi volume dia naik dan terus meningkat sih, saham ini masih oke. Dan seperti yang saya bahas sebelumnya ya, waktu dia masih konsolidasi di sini, bahwa TPIA ini menarik ya secara prospek, karena waktu itu dia right issue, kemudian right issue-nya sukses dan ada investor baru yang masuk, itu jadi pertimbangan awal saya. Dan ya buat teman-teman yang udah beli di sini yang masih hold sih masih layak untuk di hold teman-teman ya, masih layak untuk di hold, tinggal lihat yang namanya set trailing stop teman-teman ya. Dari segi volume, ini volume naiknya masih oke banget ya, terus meningkat. Kalaupun koreksi itu menurut saya sangat wajar sih ya. Ini udah berapa kali nih, hampir 2 minggu ini hijau terus teman-teman ya. Oke, itu untuk TPIA. Jadi TPIA sebenarnya masih menarik, cuma ya nggak recommended untuk buy karena beresiko ya. Beresiko, sahamnya udah naik kenceng banget. Kemudian berikutnya ada BRPT ya, BRPT.
Oke, BRPT ini temannya TPIA ya, temannya TPIA hari ini dia lanjut naik dan ketahan di resisten ya, resisten 1000. Hari ini dia terlihat ketahan di resisten 1000 dan pola dari target double bottom yang kita gambar sebelumnya sudah tercapai hari ini teman-teman, dan sudah tercapai hari ini. Volumenya hari ini juga gede teman-teman, jadi so far sih ini masih layak untuk di hold ya, masih layak untuk di hold, tinggal teman-teman set trailing stopnya. Dan kalau TPA ini koreksi, teman-teman bisa koleksi dia di sekitaran harga sini, sekitaran harga 540 sampai 950 sampai 940 sebagai area koleksi kalau dia turun, apalagi turunnya tanpa volume teman-teman ya. Oke, so far sih saham ini masih menarik ya, tapi BRPT ini masih menarik. Sudah ada tanda-tanda dia berbalik arah teman-teman ya, dan di sini juga dia nggak membentuk lower low ya, lowernya masih sama. Jadi so far BRPT menurut saya masih cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang mau koleksi buy on weakness di sekitaran harga 950-an. Oke. Nah, berikutnya ada saham bola. Saham bola ya, ini buat teman-teman yang nggak tahu, saham bola ini saham Bali United ya. Buat teman-teman yang dari Bali mungkin tahu ya, saham ini sahamnya Bali United. Oke, bola menurut saya juga cukup oke ya, cukup oke. Hari ini dia kepentok di resisten ya, hari ini dia kepentok di resisten. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita ke candle 1 jam, bola hari ini dia sempat break dari pattern yang namanya cup and handle. Ya, di sini ada cup dan ini ada handle-nya. Dia hari ini break cup and handle, volume dia break gede-gede, dan target kenaikan dari bola sebenarnya dari patternnya ini itu di sekitaran 620-an ya. Tapi hari ini dia terlihat kepentok di area resisten ya. Ini ada resisten yang hari ini kepentok. Jadi kalau bola koreksi lagi ya, jadi kalau bola ini misalnya koreksi lagi ke sekitaran harga 515 sampai harga 500-an, maka itu worth to koleksi teman-teman. Volumenya oke ya, volumenya oke, patternnya juga oke. Jadi bola ini menurut saya masih layak untuk dikoleksi kalau dia turun tanpa volume. Oke. Hari ini dia kepentok resisi, wajar kalau koreksi dulu ya. Oke, itu untuk bola. Kemudian saham terakhir yang akan saya bahas hari ini adalah saham Friend ya, Friend lah ya. Smart Friend. Oke, Friend. Friend ini support kuatnya dulu pernah dijebol, saya sarankan untuk tunggu dia rebound di sini, tapi dia nggak nyentuh. Dan ini kita bisa hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, kalau kita ke candle lebih kecil ya, kita yang frame yang lebih kecil, ini sebenarnya ada pola cup and handle juga yang di break oleh Friend ya. Di sini ada cup, kemudian di sini ada handle-nya, cup and handle kecil yang juga di break, dan volume pas dia break itu yang paling gede ya. Terlihat volume pas dia break itu yang paling gede teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini ada potensi naik ya, tapi udah dekat resisten, udah dekat target teman-teman. Targetnya itu di sekitaran harga 90-an. Jadi harga sekarang sebenarnya udah dekat target. Jadi kalau dia koreksi lagi ya, kalau dia koreksi lagi, misal koreksi ke sekitaran 83-an, itu work to buy teman-teman. 84 sampai 83 itu bisa jadi areal buy untuk Friend ini. Jadi so far sih sebenarnya Friend ini cukup oke. Ada tanda-tanda dia akan berbalik arah ya. Kenapa saya bilang ada tanda-tanda berbalik arah? Pertama, dia sudah konsol di sini ya. Di sana dia sudah konsol panjang, kemudian di sini dia sempat ball, itu artinya ada selling climax ya, ada selling climax. Kemudian di sini dia
udah konsolidasi dan sudah break konsolidasinya. Jadi bisa saja ini friend udah ada tanda-tanda untuk rebound ya. Target anunya sebenarnya di area konfirmasinya sebenarnya di sini teman-teman, di 95. Kalau dia mampu break dari 95 maka terkonfirmasi kalau friend ini trennya sudah berubah dari downtrend ancang-ancang membentuk tren baru yaitu uptrend ya. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.